Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang gelisah karena mereka tidak bisa menjalankan ibadah secara kusuk di gedung gereja. Tidak bisa mendengar paduan suara, tidak bisa juga hadir di gereja untuk menyerahkan persembahan di dalam kantong kolektor. Benarkah kita tidak bisa beribadah? Benarkah kita mengalami ibadah yang kualitasnya sudah tidak seperti dulu? Rasul Paulus berbicara tentang ibadah yang sejati sebagai berikut. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa dan manakah kehendak Allah, dan apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ibadah yang sejati menurut Rasul Paulus adalah mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup diberikan seluruhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Artinya adalah hidup kita itu harus dipersembahkan menjadi kehidupan dalam Kristus. Kehidupan yang tidak dikuasai dan dikendalikan oleh nafsu dan keinginan dosa, tetapi sebaliknya menjadi kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus. Hidup kita itu bukan tergantung kepada seberapa hebatnya yang bisa aku lakukan untuk menunjukkan kesucianku, melainkan sebenarnya kita dengan merendahkan hati, hidup kita harus merenungkan, menghayati, mengingat, mensyukuri, merayakan, dan membuktikan pengudusan Kristus bagi kita dalam perilaku sehari-hari kita. Dan hidup kita menjadi berkenan kepada Allah, artinya hidup kita tidak hanya untuk menyenangkan diri, tidak bertujuan untuk keuntungan diri, tetapi sebaliknya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jikalau hidup kita sekalipun tidak bisa ke gedung gereja, sekalipun kita tidak bisa datang untuk berdoa di gereja dan memberikan persembahan di kantong kolektor di gedung gereja, tetapi kita memakai masa pandemik ini sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dimanapun kita beribadah, baik melalui online, melalui live streaming, tetapi benar-benar hidup itu dipusatkan, ibadah itu dipusatkan, menyerahkan hidup kita, sehingga hidup kita mengalami pembaruan akal budi, mengalami perubahan hidup, dan itulah yang kita persembahkan sebagai bukti Tuhan sudah hidup di dalam aku, mengkuduskan aku, dan hidupku hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita bersama-sama akan melaksanakan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, mengalami ibadah yang sejati di rumah saja. Amin.